si Zaki ini sekarang bergerilya ke pojok-pojok desa atau desa Wonogiri yang paling terpelosok lah, atau yang terluar yang dekat-dekat pantai itu loh. Jadi si Zaki ini bergerilya naik sepeda, menawarkan diri sebagai ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan bagaimana para klan Ba'alawi ini juga tetap dengan pertahanannya, bagaimana nasab yang diklaim sebagai Dzurriyyah Rasulullah ini terjaga dan tetap digondeli dengan sekuat tenaga dari para klan Ba'alawi, terutama bohir-bohirnya seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf dan yang lainnya. Yaitu urusannya dengan pendaringan. Suka nggak suka, terima atau nggak terima, pro dan kontra. Karena selama ini para habaib yang ada di Indonesia ini, dari mulai kakek moyangnya sampai keturunan-keturunannya ini, kalau di persentase, pekerjaan pokok mereka ya berdakwah itu. Nah, kalau tidak ada pengikutnya bagaimana? Pasti dong, dapur tidak ngebul. Pasti kan? Nah, sekarang bagaimana berupaya sekeras mungkin melalui para konten kreatornya dan influencernya yang konon dibayar 9 juta per bulan untuk terus melawan para Trah Wali Songo yang terus menyuarakan, memperjuangkan rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini benar-benar rungkat, dan mereka selesai. Industri dakwahnya bubar gitu loh. Makanya klan Ba'alawi ini dengan segala macam cara berupaya terus ya sambil mendekati para umaro. Apalagi di Pilpres 2024 ini, sangat gencar sekali. Tidak peduli itu 01 Anies sama siapa namanya? Caimin, tidak peduli itu Prabowo Subianto dengan Gibran, tidak peduli itu Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Bukan itu. Bukan seperti pendukung-pendukung yang murni bangsa sendiri, yang ya di luar sana terjadi terus perdebatan-perdebatan sengit dukung-mendukung tentang capres-cawapres di kontestasi sebentar lagi Februari 2024 ini. Klan Ba'alawi tidak peduli itu siapa, yang penting siapa yang menang, dia akan nyemplok ya, dia akan nyemplak di sana untuk terus menjadi benalu seperti tahun-tahun sebelumnya, atau seperti sebelum ya seperti tahun-tahun Pilpres sebelumnya gitu loh maksudnya. Nah, makanya bagaimana upaya mereka ini tetap terus berjuang sekuat tenaga agar nasabnya ini tidak runtuh, agar trust masyarakat kepada klan Ba'alawi, para habib ini terus berlangsung sepanjang masa. Ya karena alasannya sederhana. Ini soal perut, gitu, soal pendaringan. Nggak ada kerjaan lain kecuali cuman berdakwah. Jadi bagaimana industri dakwah itu juga harus dikembangkan terus oleh para klan Ba'alawi ini dengan majelis-majelis taklimnya, dengan haul-haulnya, dan seterusnya. Karena itu sumber mata pencarian yang sangat strategis. Yang sementara orang bilang dari para klan Ba'alawi, kenapa sih membenci Habib? Kan mereka nggak pernah korupsi. Ya gimana mau korupsi? Gimana mau korupsi? Orang kota amal dikorupsi gimana sih? Open donasi dikorupsi gimana sih? Kan orang yang rela memberikan uang kepada klan Ba'alawi ini kan dengan ikhlas lillahi ta'ala atas nama agama kan. Masa sekelas kantor pajak menginspeksi kota amal? Kan nggak lucu. Nah itu sederhana. Mereka kerjaannya, pendaringannya, dapat rezekinya dari open donasi,
dari kota amal ketika mereka ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah. Ya dari mana lagi kalau bukan dari itu? Terbesar ya, meskipun ya banyak habib-habib itu yang tidak kerjanya tidak berdakwah, mungkin berdagang dan lain sebagainya lah. Cerita ini bersambung kemudian berlanjut yang terkait dengan PCNU Kabupaten Wonogiri setelah melakukan banyak aksi real di lapangan, bagaimana menghalau para habaib yang di sana itu, yang sekarang menjadi mantan, dan dengar-dengar memang dirubah, bukan lagi menggunakan habib di depannya, tapi Sayyid, terus Ustaz. Pokoknya bagaimana caranya agar masyarakat di Wonogiri itu percaya lagi dengan para kain Ba'alawi. Dan kemarin saya sudah membahas mengenai keturunan Hadramaut, Yaman, Ba'alawi, meskipun lewat jalur bapaknya ini ya, karena ibunya kan orang Jogja asli gitu ya. Orang Jogja itu orang mana lah? Yang bernama si Zaki itu loh, yang karena surat instruksi pelarangan mengundang habib yang dikeluarkan oleh PCNU Wonogiri, akibatnya jamaah si Zaki ini sepi. Dan ini kabarnya dari Ketua PCNU Bapak Kiai Haji Mubarok, PCNU Kabupaten Wonogiri tidak berhenti sampai di situ. Dari mengeluarkan surat instruksi melarang mengundang habib, kemudian mengundang Kiai Haji Maduddin bagaimana menjelaskan tentang tesisnya, kemudian melakukan apel siaga kepada para banser, dan Kiai Haji Mubarok juga menjelaskan tentang bagaimana klan Ba'alawi ini ternyata tidak berhenti sampai di situ, terus memantau pergerakan klan Ba'alawi yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dan ini lucu banget itu, mungkin bisa dibilang tragis. Jadi Zaki yang dulu itu mempunyai kelompok pengajian sangat besar sekali, banyak pengikutnya sekali di Kabupaten Wonogiri itu, kemarin keterangan dari Bapak Kiai Haji Mubarok, si Zaki ini sekarang bergerilya ke pojok-pojok desa atau desa Wonogiri yang paling terpelosok lah, atau yang terluar, yang dekat-dekat pantai itu loh. Jadi si Zaki ini bergerilya naik sepeda, menawarkan diri sebagai ustadz, sebagai ustaz kepada masyarakat yang di pinggiran Wonogiri itu, ketika mungkin ya ada masyarakat yang sedang nuju hari orang meninggal. Kemudian ya tradisi-tradisi Muslim NU ketika orang tuanya meninggal atau saudaranya atau siapapun yang meninggal kan pasti diperingati ya, dari mulai 3 hari, 7 hari dan sekian. Kemudian bayi yang lahir diselapani dan seterusnya. Pokoknya acara-acara pengajian di rumah kendurinan itu, si Zaki itu menawarkan diri untuk menjadi ustadz atau menjadi kaum lah kalau di Wonogiri itu, tapi tidak dibayar, rela. Si Zaki ini rela tidak dibayar ketika mengisi pengajian itu, dan tidak menggunakan nama Habib lagi, tapi pakai nama Ustaz Zaki. Ini saking, sudah parah banget. Sudah tragis, sudah nyungsep ini si Zaki, mantan Habib ini. Tapi itu pun juga Ketua PCNU menginstruksikan ke ranting-ranting yang ada di Kabupaten Wonogiri, di kecamatan, kelurahan, sampai di RT-RT untuk terus mewaspadai gerak-gerik klan Ba'alawi di sana atau para habib di sana.
Jangan sampai merepotkan pengurus PCNU Kabupaten Wonogiri. Ini terus dipantau dan sudah menghasilkan satu tindakan dan sudah menghasilkan perubahan yang sangat signifikan di wilayah Kabupaten Wonogiri, dampak dari surat instruksi melarang mengundang Habib dan dampak dari ceramahnya Kiai Haji Maduddin soal tesisnya di sana. Ini terus diawasi dan terus dipantau bagaimana gerakan si Zaki dan teman-temannya yang lainnya ya, Klan Balawi ini, supaya tidak merepotkan daripada pengurus PCNU di Kabupaten Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.